Nah, di sini kuda putih dengan penunggangnya digambarkan seringkali dikaitkan dengan antikristus. Dan karenanya ini bisa dipahami sebagai pemimpin politik yang akan secara drastis menentang Tuhan selama masa atau masa-masa kesengsaraan. Terlepas dari entah yang dimaksud itu adalah Kaisar Nero ataupun Domitianus Agung, konteksnya adalah orang-orang percaya saat itu sedang mengalami kesusahan besar, aniaya, persekusi dahsyat begitu. Sehingga karenanya ini sebetulnya bernuansa penghiburan di meterai kelima. Mengapa? Banyak yang mati gara-gara imannya. Dan pada zaman itu, banyak yang justru rela mati demi iman percaya kepada Kristus. Dari meterai yang keempat di ayat yang 8 itu bicara kematian penyakit yang merajalela, bahkan sampai sekarang, bahkan sampai nanti. Nah, sekali lagi sikapnya berarti tidak boleh apatis, pesimis, pasif, tapi harus proaktif, kemudian juga walaupun juga realistis, tapi juga harus giat dalam melakukannya, menghadapi kematian penyakit. Sahabat YKB TV, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan bagi kita sebagai media, sebagai sarana membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap teks yang berharga, yang bernats dalam setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita melanjutkan ulikan teks masih dalam kitab Wahyu. Episode kali ini kita akan mengulik teks Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17, Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17 dengan judul Keenam Meterai Jelang Akhir Zaman. Keenam Meterai Jelang Akhir Zaman. Dan yang akan menolong kita untuk mengulik teks yang penuh dengan bahasa simbolik ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor. Salam jumpa kembali Bu Pendeta. Iya, teks yang akan diulik pada episode kali ini Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17 yang begitu banyak bahasa simboliknya. Keenam meterai jelang akhir zaman dengan judul perikop Alkitab keenam meterai pertama dibuka. Kita akan mulai saja episode kali ini, kita akan buka dalam doa. Mari Pak Pendeta memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Sebentar kami akan mengulik teks Wahyu 6 ayat 1 sampai 17 ya Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami berdua di sini dalam memandu para pemirsa memahami teks ini. Mampukan juga para pemirsa kemudian yang menyimak boleh memahami dengan baik apa yang dimaksud dalam Wahyu 6 ayat 1 sampai 17 ini dan bagaimana kami membawanya dalam pemahaman sesuai dengan konteks modern kami. Kiranya Tuhan menolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Lalu aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Lalu majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah seperti nyala api, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, namun janganlah merusak minyak dan anggur itu." Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya.
Kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara nyaring, "Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi?" Mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Lalu aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung dari bulu binatang dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Langit pun menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami dari Dia yang duduk di atas tahta dan dari murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan?" Pak Pendeta, kita baca ini Wahyu pasal 6, jelas berbeda. Ketika kita merasa saja ya, ketika kita membaca ini rasa kita sudah bisa merasa ini beda banget nih dengan 7 surat kepada 7 jemaat. Ya, betul. Kita masuk ke begitu banyak bahasa simbolik, misterinya, lalu kemudian dari bahasa-bahasa simbolik ini mencoba untuk dibuka, lalu kemudian kita menemukan selain bingung kita bacanya ngeri nih. Ya, ya. Nah, mengawali segmen yang pertama, Pak Pendeta Asigor bisa menjelaskan pasal 6 ini bicara tentang apa ini secara umum sebelum nanti kita akan melihat meterai-meterainya. Baik, terima kasih. Ibu Pendeta Santi dan rekan-rekan sekalian, kita mencoba memahami, mendalami kitab Wahyu, sudah beberapa kali dan kita masuk di Wahyu pasal 6. Nah, di pasal-pasal pertama itu kita sudah memahami bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang menurut saya paling syarat dengan simbolisme. Ada banyak simbol di situ, ada simbol angka, ada simbol warna, juga kemudian meterai, kemudian juga ada kuda, ya, penunggang segala macam. Nah, kemudian di pasal 6 ada perubahan karena ada shift lah gitu ya, karena gambarannya justru jadi makin complicated, makin rumit gambarannya. Nah, karenanya waktu kita melihat, membaca, bahkan menafsir penglihatan Yohanes, ya kita mesti mengerti simbolisme ini dan jadi tergantung pada apa sih makna simbolisme ini. Tetapi ketika kita baca keseluruhan kitab Wahyu, tidak semua bisa dipahami secara harfiah, tetapi tidak semua juga dimaksudkan untuk dipahami secara simbolis. Nah, dalam beberapa kasus tampaknya Yohanes ini menggambarkan ada yang peristiwa tidak literal, tapi ada juga peristiwa yang literal. Penglihatan-penglihatan cenderung tidak literal, dan penglihatan-penglihatan itu juga tidak tepat kalau dipahami secara harfiah. Tetapi peristiwa yang literal pun kemudian ia menggunakan bahasa yang dramatis dan puitis. Nah, bahasa dramatis dan puitis ini karenanya kemudian membuat beberapa pakar menganggap ini bukan Rasul Yohanes yang menulisnya, begitu, bukan Rasul Yohanes yang menuliskan Injil Yohanes, yang menulis Wahyu Yohanes. Walaupun ada beberapa titik temu, gitu, beberapa titik temu. Tetapi dengan cara pembahasan yang berbeda secara kental, gitu ya, perbedaannya sangat mencolok. Maka sebagian pakar berkata, oh ini bukan Rasul Yohanes ini yang menulis. Nah, karenanya konteks dari kitab Wahyu dan kemudian dari setiap perikop yang ada
dan kemudian mesti berhati-hati di situ. Itulah yang menolong kita mengetahui bagian-bagian mana yang masuk kategori bisa dipahami kejadian literal, bagian mana yang bisa dipahami sebagai kejadian-kejadian bukan literal atau figuratif. Kalaupun literal disampaikan dengan bahasa dramatis puitis, lalu segi dramanya yang mana, segi puitisnya yang mana, lalu segi peristiwa literal yang dimaksud yang mana begitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat perikop ini kan dimulai dengan sebetulnya di Wahyu 5 ayat 5 sampai 7, dibuka dengan ayat 1 pasal 6, lalu aku melihat anak domba itu. Nah, anak domba itu kan juga sebetulnya bagian dari perikop sebelumnya di pasal 5. Kalau Elai memberi judul kitab yang dimeterai, dan kemudian anak domba, di mana misalnya pasal 5 sampai 7 dikatakan, aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian di bagian ayat yang ke-13-14 muncullah anak domba yang disembah dan diberikan pujian bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, puji-pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Maka dari sini kemudian kalau kita lihat pasal 5 ayat 1, mulailah ketujuh meterai diceritakan ada pada sebuah gulungan yang berisikan penghakiman Allah atas dosa. Jadi temanya berkaitan dengan itu yang bergerak lebih jauh. Nah, ketika itu jadi background yang sudah kita bahas begitu ya. Jadi ada penglihatan di surga, dan penglihatan itu ada tua-tua segala macam, datanglah anak domba yang disembelih. Yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita bahas bahwa sangat mungkin ini adalah figuratif karena dia dihadirkan pada satu sisi sebagai anak domba yang disembelih, sisi yang lain sebagai singa, begitu. Dan ini dua gambaran yang sebetulnya kontradiktif tapi dihadirkan dalam satu sosok, yaitu sang anak Allah begitu. Nah, dari situ ada gulungan yang dimeterai, ada 7, dan di bagian kita ini pasal 6 ayat 1 sampai 17 bicara 6 meterai. Baru nanti di bagian berikutnya muncullah meterai ke-7 di pasal 8, yang diantaranya ditengahi dengan 144.000 orang dari bangsa Israel yang diselamatkan. Dan ada yang berkata bahwa inilah orang-orang pilihan di surga. Jumlahnya begitu dan harfiah sekali. Beberapa sekte juga mengambil secara harfiah, beberapa pendeta Protestan terutama yang menyukai akhir zaman mengambilnya secara harfiah. Padahal itu sebetulnya tidak harfiah gitu. Itu kan sebetulnya 12 kali 12 kali 10 kali 10 kali 10 gitu ya. 12 kali 12 itu kan 12 suku Israel, yang berarti sebetulnya bicara pada pemulihan keselamatan bangsa Israel, ditambah 10 kali 10 kali 10 tadi, kesempurnaan keselamatan bagi bangsa Israel. Kira-kira itu yang menjadi maksud dari 144.000. Nah, baru terakhir di pasal 8 meterai ke-7 yang nanti akan dibahas lebih jauh. Nah, ketika meterai pertama dibuka, ada salah satu dari makhluk di situ ya, mengelilingi tahta Tuhan, dan kemudian berseru. Kemudian di situ mereka menyampaikan seruan begitu ya, perintah. Yohanes kemudian melihat seorang penunggang kuda putih memakai mahkota membawa busur atau panah begitu. Dan ini disebut penunggang ada kuda putih begitu ya. Nah, saya tidak ingin menjelaskan dari berbagai macam penafsiran yang dari A sampai Z karena waktu kita bisa habis, tapi saya lebih ingin menyampaikan kira-kira maksudnya apa begitu. Nah, di sini kuda putih dengan penunggangnya digambarkan seringkali dikaitkan dengan antikristus. Dan karenanya ini bisa dipahami sebagai pemimpin politik yang akan secara drastis menentang Tuhan selama masa atau masa-masa kesengsaraan. Nah, kekacauan yang terjadi setelah penunggang kuda ini berarti ini bukan Yesus gitu. Jadi tidak selalu putih berarti baik, hitam berarti jahat begitu ya. Jadi jangan sampai salah memberikan katakanlah
kalau dia negatif stigma gitu ya, atau jangan punya presumpsi prejudis A harus begini, B harus begini. Mengapa? Karena penyertanya yang mengikutinya adalah kesengsaraan begitu ya, sehingga kekacauan yang terjadi setelah penunggang kuda ini hadir ya bukanlah Yesus yang akan kembali secara terpisah di akhir zaman di Wahyu 19, kemudian pasal 20 ayat 4, 19 ayat 1, 11, 16, 20 ayat 4, yang mana dia menghadirkan kerajaan damai. Sehingga berarti penunggang kuda ini punya peranan yang berbeda begitu. Nah, kemudian hadir lagi nih, dibukakan meterai kedua, ada teriakan lagi, ada seruan begitu dari salah satu malaikat dan dia pengendara kedua. Nah, kuda ini berwarna merah. Nah, ini juga harus hati-hati. Merah bisa dimaksudkan macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita lihat narasi di sini, maka dia dikaitkan dengan perang. Ini melengkapi kekuatan, power, kuasa dari kuda yang pertama dalam hal menaklukkan. Walaupun peperangan yang diprediksi di sini mungkin respons terhadap pemimpin dunia. Bukan dalam pengertian cara dia masuk dalam tampuk kekuasaan. Nah, kalau kita lihat gambaran, nanti saya akan jelaskan lebih detail kalau gitu maksudnya meterai pertama kedua ini apa, tapi ini menunjukkan ada kekuatan kepada kekuatan yang lain, tapi tidak ditegaskan bahwa ini dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Yang kedua, peperangan juga tidak mungkin dari Tuhan begitu. Artinya ini bicara dua kekuatan yang bisa hadir dari kehidupan manusia secara umum. Nah, kemudian ada meterai ketiga, muncul lagi nih dari salah satu makhluk di sini atau malaikat begitu ya. Kali ini kudanya warna hitam. Nah, yang menarik kemudian penunggangnya bawa seperangkat timbangan. Timbangan ini ya dalam mitologi Yunani kuno kan juga ada dewa yang pegang timbangan. Yang kemudian biasanya terkait dengan bisa hikmat, karena dia harus mempertimbangkan timbang-timbang, tapi juga terkait dengan hakim dan hukum, gitu, pengadilan hakim dan hukum. Nah, dalam narasi kita di sini, persoalannya adalah begini: siapa penerima kitab Wahyu? Apakah masyarakat Yahudi Kristen atau masyarakat Kristen non-Yahudi? Ini yang jadi catatan penting bagi kita. Nah, kalau kita ingat Yohanes yang dimaksud adalah penatua di Efesus, maka sangat mungkin penerima wahyu ini, kalau kita lihat juga 7 jemaat yang disebut di awal, maka mayoritas sudah bukan lagi orang Yahudi. Mayoritas, walaupun tetap ada nuansa apokaliptik Yudaisme yang muncul, karena pada masa sebelum Yesus, masa antara intertestamental period, apokaliptisisme itu muncul begitu kuat dalam masyarakat Yahudi. Jadi pasca kitab terakhir abad keempat sebelum Masehi sampai sebelum Yesus sudah tidak ada lagi penglihatan wahyu, tidak ada lagi nabi yang muncul begitu. Ini yang disebut dengan intertestamental period, masa antar perjanjian. Tapi di masa inilah muncul berbagai macam gerakan, Makabe misalnya, yang menghasilkan dinasti Makabe atau yang lebih dikenal Hasmonean, dinasti Hasmonea, dan Makabe sempat membuat Israel merdeka. Karenanya muncullah pengharapan mesianik yang kuat. Kemudian ketika mereka ditindas lagi, sebelumnya ditindas, merdeka, ditindas lagi, pengharapan apokaliptik muncul bersama dengan pengharapan mesianik gitu, sehingga apokaliptisisme di sini kuat sekali. Muncullah kitab Henokh, muncullah kitab baru yang bicara apokaliptik dan seterusnya. Sehingga nuansa apokaliptisisme Yahudi juga memengaruhi, tapi di sisi yang lain masyarakat gereja, komunitas gereja membaca kitab Wahyu sudah sangat banyak yang bukan orang-orang Yahudi. Jadi dua background ini nampaknya berpengaruh dari sisi Yudaisme apokaliptisismenya, sementara dari sisi Yunani kuno, mitologi Yunani kuno dengan konsep-konsep terkait dengan misalnya kayak tadi timbangan yang dibawa dan seterusnya. Nah, karenanya kembali ke meterai ketiga ini, kuda yang berwarna hitam membawa seperangkat timbangan ini maksudnya menimbang sesuatu dengan cermat. Dan ini menunjukkan bahwa menggambarkan bahwa orang biasanya berhati-hati dalam mengukur secara tepat barang-barang, khususnya yang langka, yang berharga, yang mahal,
emas, batu-batu berharga lainnya perlu ditimbang karena sangat mahal dan harganya sangat sangat penting untuk ditimbang. Tapi kemudian di sisi yang lain ada suara yang muncul yang tidak teridentifikasi di meterai 3 ini yang menunjukkan ada yang langka yaitu makanan karena bicara gandum dan jelai yang disebut di situ ya. Nah, jumlah gandum kemudian jumlah uang merupakan hal yang biasa terjadi pada hari itu ya. Kalau kita perhatikan budaya saat itu sudah terbiasa dengan uang, walaupun budaya barter tetap ada, tapi budaya uang sudah sangat kuat pada zaman itu karena monetary system itu sudah ada bahkan ribuan tahun sebelum era Yesus begitu. Di Babel saja penemuan akan koin-koin mata uang itu sudah ada, tapi rata-rata logam bukan kertas begitu. Nah, kemudian dari gambaran ini dengan narasi tentang gandum dan uang dan jelai tadi muncul adanya kelaparan dan karenanya orang-orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi yang lain, minyak dan anggur ini tidak dirusakkan begitu ya. Kenapa tidak dirusakkan? Rupanya oleh sebagian penafsir dipahami ini bisa merujuk pada orang-orang kaya dan berkuasa yang terisolasi dari bencana khusus dan ini terkait dengan pemeliharaan mereka. Tapi ada juga yang memahami jangan dirusakkan karena minyak dan anggur ini bisa digunakan untuk pengobatan, untuk pemulihan dari mereka yang luka-luka dari meterai sebelumnya peperangan, kemudian meterai setelahnya tentang kelaparan dan seterusnya. Jadi jangan rusakkan minyak dan anggur. Ada sebagian gereja yang memahami ini menggambarkan minyak urapan dan perjamuan kudus. Terlalu jauh memahaminya sampai ke sana. Dan itu eisegesis dan demi kepentingan praksis khusus yang dilakukan oleh gereja itu. Tapi teks itu nggak ada hubungannya entah ke minyak urapan atau ke perjamuan kudus. Jauh sekali. Karena gambarannya adalah dari peperangan menghasilkan kelaparan. Dan itu wajar. Peperangan di mana-mana menghasilkan korban rakyat yang kelaparan. Kira-kira sejauh ini sampai meterai ketiga demikian Ibu Pendeta Santi. Baik, ini kita akan lanjut lagi karena ada meterai keempat, 5 dan selanjutnya kita akan ulik. Kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membeda
Hai 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 kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17 dengan judul Keenam Meterai Jelang Akhir Zaman dengan narasumber Pendeta Asigor P. Sitanggang PhD. Baru saja kita melewati segmen yang pertama. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia dan kita melanjutkan ulikan teks ini. Tentang meterai yang keempat, Pak Pendeta, ini juga menarik ini. Seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Ya baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Jadi rekan-rekan, kita masuk ke meterai yang keempat, dan meterai keempat kemudian ada seekor kuda dengan penunggangnya, dan kemudian kuda ini disebut Maut, dan warnanya dalam bahasa Yunani disebut kloros, dan kloros ini kalau diterjemahkan harfiah hijau kekuning-kuningan gitu ya. Jadi bukan sekedar hijau kuning, tapi maksudnya hijau kekuning-kuningan. Maksudnya ini seperti rumput, tanaman, dedaunan yang dari hijau dan mulai kuning begitu. Itu yang dimaksud sebetulnya dengan warna itu. Dari situ kata kloros itu muncullah klorofil misalnya begitu ya. Jadi meskipun kalau untuk tanaman hijau yang menguning itu walaupun sudah menuju kering tapi masih segar, masih sehat. Tapi kalau untuk warna manusia, kalau daging kita kan merah, kalau daging kita sudah mulai hijau kuning itu nama lain untuk pucat sebetulnya begitu ya. Dan karenanya dalam beberapa bahasa kloros juga bisa berarti pucat begitu. Dan karenanya ini dibedakan dengan warna putih rupanya. Jadi beberapa versi yang lain tidak menerjemahkannya hijau tapi pale gitu ya, pucat begitu. Nah, pale dibedakan dengan putih tadi. Dan ternyata ini untuk menggambarkan apa? Gambaran si penunggangnya. Penunggang yang disebut dalam Alkitab kita maut atau mati, kematian begitu ya. Saya sih lebih suka menyebutnya kematian. Maut itu bagi sebagian udah membingungkan gitu ya. Kematian sebetulnya. Nah, menariknya adalah bahwa kalau kita bicara kematian, maut dalam budaya Yunani kuno itu Hades. Hades itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Sheol. Jadi kalau Alkitab kita Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani LXX huruf angkanya, tapi disebut Septuaginta 70, maka Sheol diterjemahkan Hades. Nah, ketika bicara kematian dalam konteks bahasa Yunani dan masyarakat Yunani, ini Hades. Nah, Hades ada dua pengertian. Tempat di mana orang mati pergi begitu. Tapi yang kedua, penguasa dunia itu juga disebut Hades. Dan biasa memang masyarakat Yunani tidak pernah menyebut suatu tempat tanpa adanya penguasa di tempat itu. Surga sendiri Uranos, maka itu langit, ada penguasa langit, namanya juga Uranos, dan seterusnya. Jadi mereka dalam mitologi Yunani kuno, tempat-tempat itu dikaitkan dengan penguasanya. Kadang-kadang sama art namanya dengan nama dewa dan tempatnya, Uranos, Hades, dan seterusnya. Kadang agak berbeda. Dewa laut itu Poseidon misalnya begitu. Nah, karenanya ini dikaitkan dengan Hades, dan dalam konteks ini berarti dunia rohani yang tak terlihat. Nah, persoalannya adalah apakah dampak atau efek yang ditimbulkan penunggang kuda keempat ini terpisah dari tiga efek atau tiga penunggang kuda yang lain, atau terkoordinasi, tapi terlepas dari apakah terkait atau tidak, dampaknya sangat mengerikan. Tapi mengingat dia disusun dalam urutan-urutan begitu ya,
Pertama, tadi kita sudah lihat bahwa kuda putih tadi berisikan gambaran kuda putih itu antikris begitu ya. Dan kemudian menghadirkan kekuasaan pemimpin politik yang menghadirkan sengsara. Kemudian kuda yang kedua ini kuda peperangan berwarna merah. Kuda meterai yang ketiga ini hitam menghasilkan kelaparan. Nah, ujungnya dari ini semua kan jadi jelas ya. Yang pertama tadi kesengsaraan, penguasa yang menghasilkan sengsaraan, terus kemudian peperangan, kelaparan, ya kematian begitu. Jadi nampaknya memang berkaitan begitu. Dan menariknya di sini di Wahyu 6 ayat 7 sampai 8 dikatakan, aku melihat ada seekor kuda hijau kuning, orang yang menungganginya bernama Maut, kerajaan maut mengikutinya. Nah, kerajaan maut itulah yang disebut Hades sebetulnya. Dan kepada mereka diberi kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, kelaparan dan sampar dan binatang-binatang buas. Ini sebetulnya bisa dianggap keberlanjutan dari dari meterai pertama, kedua, ketiga, tapi juga bukan kelanjutan, tapi seperti terjadi pelipat gandaan gitu dari kerusakan, dari kesusahan, dari apa ya kita bisa bilang penderitaan begitu. Kalau yang satu tadi kesengsaraan, peperangan, kelaparan, ini kemudian kayak jauh lebih banyak, berlipat ganda dibandingkan dengan meterai-meterai yang sebelumnya begitu. Karena di situ disebutkan 1/4 dari bumi. Kemudian terbunuhnya dengan pedang, berarti perang kan. Terus kelaparan, terus sampar itu sakit penyakit. Kemudian juga ada binatang-binatang buas begitu. Binatang-binatang buas ini bisa dipahami secara harfiah, tapi bisa juga dipahami secara figuratif. Artinya ya manusia-manusia dengan segala kebuasannya begitu. Dengan segala nafsu binatang yang ingin menguasai, menaklukkan sesamanya, dan seterusnya. Nah, karenanya kemudian kita berlanjut kepada meterai kelima. Nah, meterai kelima ini berbeda, memberi kontras dengan 4 meterai pertama. Dalam hal apa? Tidak ada teriakan atau perintah atau seruan begitu. Tidak ada juga seperti dampak khusus di bumi pada pembukaan meterai atau segel ini. Karena meterai yang dimaksud Ibu Bapak jangan memahaminya seperti meterai kalau kita bikin MOU, meterai 10.000. Ini sebetulnya lebih kayak zaman dulu itu gulungan, kalau setelah digulung, ditutup di bagian ujungnya itu diberikan lilin panas gitu ya yang kuat, taruh di situ terus dicap di situ. Itu jadi seal-nya. Bahasa Inggrisnya seal. Lebih tepat sebetulnya kalau kita sebut segel, tapi karena Alkitab kita menjelaskannya meterai, ya kita pakai meterai. Tapi jangan sampai meterai modernnya kita bayangkan membaca teks ini gitu ya, jangan sampai seperti itu. Begitu. Jadi lebih tepat sebetulnya seperti segel gitu. Nah, jadi tidak ada seperti itu. Sebaliknya dalam meterai kelima ini Yohanes melihat para martir atau syahid di altar surga. Tampaknya mereka adalah orang-orang yang dibunuh pada masa kesusahan besar, yang nanti di bagian akhir dari kitab Wahyu itu ada masa Great Tribulation, begitu disebutnya Great Tribulation, yang bahasa Indonesia biasa terjemahkan dalam ilmu eskatologi masa kesusahan besar begitu. Dan kadang-kadang ada yang menyebut 7 tahunnya itu secara harfiah, masa kesusahan besar 7 tahun itu. Ada yang mengatakan nanti Tuhan datang di awal, Tuhan datang di tengah, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini digambarkan mereka adalah orang-orang percaya yang datang kepada Kristus setelah pengangkatan. Nah, pasal 7 ya tentang mereka yang dimeteraikan oleh Tuhan kemungkinan besar mencakup kelompok ini. Kelompok ini artinya nampaknya ada semacam penghiburan karena apa? Kita kan tahu bahwa Wahyu ini ditulis dalam tafsir itu ada 2. Paling cepat itu masa Kaisar Nero. Nah, kalau Kaisar Nero berarti Wahyu ditulis sangat awal. Karena Nero itu periodenya akhir 50 ke sekitar 60
akhir 60, nggak sampai 1 dekade. Dan karenanya Petrus Paulus itu dibunuh sebagai martir tahun 65-67. Nah, kalau yang dipahami dengan 666 di bagian akhir itu adalah Kaisar Nero, karena dalam bahasa Ibrani, Kaisar Nero itu ketika dihitung angkanya adalah 666. Dan karenanya memang kita tidak tulis angka, kita tulisnya huruf. Tapi kalau kita memahami bahwa yang dimaksud dengan sosok itu adalah Domitianus Agung yang juga melakukan persekusi besar-besaran, maka itu sekitar tahun 95 gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Intinya adalah terlepas dari entah yang dimaksud itu adalah Kaisar Nero ataupun Domitianus Agung, konteksnya adalah orang-orang percaya saat itu sedang mengalami kesusahan besar, aniaya, persekusi dahsyat begitu. Sehingga karenanya ini sebetulnya bernuansa penghiburan di meterai kelima. Mengapa? Banyak yang mati gara-gara imannya. Dan pada zaman itu banyak yang justru rela mati demi iman percaya kepada Kristus. Dan karenanya juga kita membacanya dalam konteks itu. Ini berupa penghiburan. Artinya ini seperti Rasul Yohanes berkata kepada para martir yang menderita dan mati gara-gara iman percaya mereka. Rasul ini mau berkata, kalian yang sedang menderita dan mungkin akan mati teraniaya, kalian jadi orang pilihan di sana karena terkumpul bersama dengan para martir di surga dan punya posisi khusus di situ. Ini jadi penghiburan buat mereka sebetulnya. Jadi konteksnya tidak bisa kita abaikan. Nah, di dalam penglihatan itu, para martir yang di altar, bayangkan altar itu kan berarti kalau di dalam bait Allah itu kan ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Altar di surga ini berarti kan di tempat khusus gitu. Nah, ini jadi semacam janji penghiburan bagi mereka yang menderita karena iman sampai mati. Nah, para martir ini di situ diceritakan mereka memuji dan mengakui Tuhan, mengagungkan Tuhan. Walaupun kemudian mereka ada semacam permohonan supaya Tuhan kemudian menegakkan keadilan, membalas mereka yang berlaku jahat begitu. Dan digambarkan juga di misalnya pasal 6 ayat 9 sampai 11 di situ, ayat 10, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus benar, engkau tidak menghakimi, tidak membalas darah kami, dan seterusnya. Dan mereka masing-masing diberikan selai jubah, dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Itu bagian terakhirnya juga mengerikan. Artinya mereka yang sudah mati martir, Alkitab kita di Wahyu ini berkata, masih banyak lagi yang akan mati martir. Jadi belum bisa dibalaskan. Ini bicara dibalaskan berarti bicara penghakiman kan? Penghakiman kekal nanti, penghakiman terakhir. Nah, teks Alkitab kita tanggapan Allah gitu ya. Belum waktunya karena masih banyak lagi nanti yang mati martir. Artinya sekali lagi Tuhan juga berkata, belum waktunya. Dan tidak ada yang tahu selain Tuhan kapan waktunya gitu. Ada nuansa itu. Nah, karenanya kemudian materi 5 ini menjadi menarik. Nah, khusus. Sekarang kalau kita lanjut ke materi ke-6, meterai ke-6, ada serangkaian bencana alam yang sangat dahsyat. Jadi dari penglihatan di surga, kejadian di surga, balik lagi ke bumi. Begitu. Jadi pasal 5 ini jadi jeda, masuk pasal 6 balik lagi. Di uraian Yohanes di sini diingatkan adanya gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami. Walaupun istilah tsunami nggak ada gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya di narasi yang disampaikan di sini, materai ke-6 ayat 12, gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung dari bulu binatang, bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, bintang-bintang berjatuhan, langit pun menyusut bagaikan gulungan kitab, tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Nah, waktu pulau-pulau tergeser itu kan tuh bicara tsunami gitu kira-kira. Para penafsir menganggap ini sebetulnya bicara pulau yang bergeser itu ya karena adanya ombak yang sangat besar. Nah, bahkan kemudian juga ada hujan meteor. Bintang-bintang berjatuhan tuh jangan dipahami bintang beneran bintang. Karena pada zaman itu kan masyarakat waktu itu belum bisa bedain bintang, planet, bulan,
meteor, asteroid gitu. Nah, pada waktu itu ketika mereka melihat meteor jatuh gitu kan menyala dan itu menimpa. Maka kita jadi mestinya mengerti ketika akhir zaman diceritakan di Matius 24:25 bintang-bintang berjatuhan, itu bukan bintang dalam pengertian modern. Kalau bintang dalam pengertian astronomi modern, satu bintang saja menimpa bumi, lenyap bumi gitu. Lenyap. Karenanya waktu kita membaca teks Alkitab, kita jangan langsung pakai logika modern, ilmu pengetahuan modern untuk membaca Alkitab, karena kita jadi tersesat juga gitu. Jadi penafsir jelas menegaskan yang dimaksud bukan bintang seperti matahari, padahal matahari itu bintang terkecil. Ada banyak bintang yang bahkan bisa ribuan, ratusan ribu kali lebih besar dari matahari. Satu matahari nimpa bumi aja udah lenyap gitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di sini, ini juga menarik ya, karena misalnya ada angin yang kencang, kemudian juga ada matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah, kemudian pohon ara mengeluarkan buah-buah yang mentah, kemudian kalau kita lihat di situ gempa bumi yang susut, matahari jadi hitam. Matahari jadi hitam ini bisa mataharinya yang menghitam, atau dari posisi kita melihat matahari yang hitam. Nah, kalau posisi dari kita melihat matahari yang hitam, itu bisa banyak. Salah satunya polusi yang besar-besaran kan. Bisa polusi yang asap yang luar biasa besar. Kita pernah dalam posisi hanya punya jarak pandang yang sangat dekat di Jakarta karena polusi yang begitu kuat. Nah, bayangkan kalau polusi jenis itu bertambah terus, itu bisa terjadi gitu. Kita tidak lagi mampu melihat matahari dalam terangnya, tapi jadi hitam pekat begitu. Kemudian juga ada gangguan atmosfer yang diceritakan di sini. Nah, apa yang diceritakan Alkitab adalah bahasa Alkitab pada zaman itu. Maka pembaca modern mesti mencoba memahami ulang dalam konteks modern, ilmu modern, pemahaman modern, apa sih yang dimaksud begitu. Ya, kalau letusan gunung berapi kita tahu, tapi seperti yang tadi, itu sebetulnya ada salah satu gambaran tsunami, bintang itu adalah hujan meteor, kemudian bisa juga polusi, begitu ya, yang membuat langit jadi gelap, gitu, dan seterusnya. Nah, peristiwa-peristiwa yang begitu mengerikan ini terjadi nanti, sampai orang yang paling kaya, paling berkuasa pun takut. Ayat-ayat ini sebetulnya mau menggambarkan seberkuasa apapun manusia, kekuasaan manusia terbatas. Ini yang sebetulnya mau disampaikan. Nah, menarik di sini masyarakat bumi mengakui bahwa peristiwa ini adalah akibat murka Tuhan. Bencana begitu mengerikan sehingga bahkan mereka yang menindas kebenaran dan menindas banyak orang, akhirnya terpaksa bertekuk lutut. Makanya saya memahami bahwa kalimat misalnya baik di Wahyu maupun di beberapa surat Paulus, ketika Tuhan datang semua mata melihat, begitu ya, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut. Itu bukan karena iman percaya, tapi karena realitas kemuliaan kedahsyatan Allah dinyatakan. Siapapun yang melihat akan mengakui bahwa itu adalah Allah. Mulutnya akan ngaku dan lututnya gemeteran gitu ngelihat Allah dan berlutut. Jadi bukan lidah mengaku, lutut berlutut itu karena iman percaya. Itu sekarang. Sekarang kita mengaku dan berlutut karena percaya. Tapi nanti ketika dia datang, yang tidak percaya pun akan mengaku dan berlutut. Karena memang melihat realitas kekuasaan itu dinyatakan. Nah, ini gambaran yang disampaikan di dalam kitab Wahyu. Nah, sekarang kita sudah jelas di sini bicara pasal 6. Dan kitab ini jadi sedikit lebih jelas bagi kita. Dan saya akan masuk pada bagian apa saja yang kita bisa pelajari dari satu perikop yang gambarannya mengerikan. Demikian Ibu Pendeta Santi. Baik. Dan kita akan melihat apa pesannya nih, apalagi bagi kita saat ini di konteks modern, karena memang teks ini masih sangat relevan untuk kita di era ini. Kita akan ulik itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama
Baik, Lin. Tapi sebelum tidur, aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Sahabat YKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 6 ayat 1-17, diberi judul ke-6 meterai jelang akhir zaman. Kita masuk ke segmen yang ketiga. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini. Setelah tadi disingkapkan baik di segmen pertama maupun segmen kedua, meterai demi meterai, apa relevansinya untuk kita semua di era modern ini? Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta Santi. Kita masuk beberapa poin berdasarkan meterai yang sudah kita dalami tadi. Meterai pertama ada yang menyebut bahwa kuda putih itu adalah antikristus dan cukup banyak yang menafsir begitu. Ada juga yang menafsir itu bukan antikristus tapi Kristus sendiri. Jadi ada dua pemikiran. Tapi terlepas dari apa yang disampaikan, maka poin pertama yang kita mau bagikan adalah bahwa kejadian yang akan membawa kita pada meterai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana 5 di situ ada orang-orang martir yang meminta Allah menyatakan kuasanya, tapi Allah berkata tidak, belum waktunya, nanti. Maka ini sebetulnya bicara bahwa Injil akan terus diberitakan sepanjang sejarah. Walaupun kita tahu dalam perjalanan sejarah kan up and down gitu ya. Dari Israel dia tidak berhasil, tetapi dia beralih ke Eropa. Dari Eropa dia menyebarlah ke seluruh dunia. Walaupun di Eropa misalnya sudah terjadi penurunan dan segala macam, tapi Injil tidak pernah berhenti. 2 milenia atau 2000 tahun sudah berjalan, dan sesuai dengan Matius 24 ayat 14, Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Karenanya meterai-meterai itu menjadi pendahulu dari nanti kedatangan Tuhan dalam kemuliaan kedahsyatannya, yang menunjukkan sebetulnya apapun yang terjadi dia akan datang, dan berarti kedatangannya menggenapi janji Injil bahwa dia akan datang kembali. Di Kisah 1 misalnya ayat 6-8, ketika Tuhan terangkat, para murid melongo dan malaikat berkata, dia akan datang seperti dia naik begitu. Yang kemudian karenanya kita memahami dalam konteks biblis misalnya, sejak dia lahir itu disebut zaman akhir.
kedatangannya nanti disebut akhir zaman. Waktu dia datang dahulu, kadang kita menyebutnya kedatangan pertama, dia datang nanti, kita sebut kadang kedatangan kedua, kadang kedatangan kembali. Maka periode in between ini sebetulnya periode yang eskatologis. Tetapi karena dia sudah naik dan baru datang kembali nanti, ini juga disebut periode pneumatologis, roh yang bekerja melalui siapa? Gereja Tuhan. Maka apapun yang terjadi dari meterai-meterai yang diceritakan tadi, maka Injil akan terus diberitakan karena ini tadi kepastian dari apa yang dalam bahasa Jerman disebut Heilsgeschichte, history, salvation history, sejarah keselamatan yang akan dipuncaki kapan kedatangannya, dan sebelumnya maka masa eskatologis, masa pneumatologis yang mengerjakan siapa? Gereja yang melanjutkan karya-karya Allah. Karenanya Injil akan selalu diberitakan, tidak lagi boleh dipahami sekedar dalam pemahaman penginjilan, PI pribadi dan seterusnya, tapi bagaimana kemudian berita Injil yang membebaskan itu disampaikan kepada segala bangsa. Nah, yang kedua, kalau tadi saya bicara in between, karenanya ini eskatologi in between, gitu ya. Kadang-kadang saya menyebutnya already but not yet, gitu ya. Sudah tapi belum gitu, karena sudah datang pertama tapi masih akan datang nanti. Dah in between ini, maka kalau kita lihat misalnya dalam narasi yang ada, peperangan akan datang terus begitu. Peperangan akan datang terus. Kalau di ayat 4 misalnya kita baca, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah, seperti nyala api, makanya merah api ya, dan orang yang menunggangnya dikari kuasa mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Jadi ini menarik. Apakah ini sosok benar-benar penunggang kuda? Saya tidak yakin ini harfiah. Tapi yang mau dimaksud bahwa ini inherent dalam kemanusiaan. Artinya perang itu dimulai dari apa? Ketiadaan, damai, sejahtera. Nah, ini berarti menunjukkan peperangan akan selalu hadir di muka bumi ini. Pertanyaannya adalah apakah kita mesti bersikap pasif? Ya sudah, memang itulah kita. Atau kita bisa proaktif secara positif. Apalagi kita dipanggil gereja secara kolektif maupun orang-orang Kristen secara individual dipanggil bukan hanya peace bringer tapi peacemaker. Bukan hanya pembawa damai tapi pembuat damai. Harusnya jadi seperti itu di dalam Kristus tentunya. Nah, karenanya pembukaan meterai yang kedua menggambarkan perang, dan ini sejalan dengan Matius 24 ayat 6-8. Sebelum kedatangan Tuhan itu akan peperangan dan ada berbagai macam kejadian, tapi dia berkata itu belumlah kesudahannya. Bangsa bangkit lawan bangsa, kerajaan bangkit lawan kerajaan, dan terjadi kelaparan, gempa bumi, dan seterusnya. Yang Matius katakan peperangan akan terus terjadi, dan memang di mana-mana masih terjadi. Tapi ini bukan tanda akhir. Ini bukan tanda akhir, tetapi bangsa bangkit melawan bangsa. Ini sebetulnya tipikal, inilah tipikal yang terjadi di dalam dunia, dalam kehidupan umat manusia sepanjang kehidupan sampai Tuhan datang. Nah, nanti dalam pergumulan 6 hal yang kita pelajari, selalu diskursusnya adalah ini bicara karakteristik manusia, memang seperti ini. Tapi di sisi yang lain, ini sebetulnya tantangan untuk tidak tunduk pada ini. Jadi ini dialektika yang hadir sebetulnya. Nah, karenanya, apa yang kita harapkan? Sampai sekarang, konflik antar negara dan peperangan itu terjadi, begitu ya. Kita sampai sekarang masih mengingat peperangan Rusia-Ukraina. Walaupun pergantian presiden di Amerika Serikat, dia ingin mengupayakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Tapi kita melihat Eropa justru membuat agreement kemarin itu untuk mendukung Ukraina dengan dukungan militer, senjata, pesawat, dan seterusnya. Kemudian kita justru melihat di Jeddah misalnya ada upaya damai antara
Rusia dengan Ukraina yang tentunya di backup oleh Amerika Serikat. Tapi nampaknya sebagian negara lebih senang berperang begitu. Daripada damai. Lebih baik berperang daripada damai karena kecurigaan, ketakutan, dan prejudis yang negatif terhadap Putin di Rusia dan seterusnya. Nah, ini kan gambarannya gitu ya, gambarannya. Dan berapa banyak dana yang dihabiskan untuk senjata yang mahal-mahal itu, mengapa tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara global, misalnya begitu ya. Dan menarik begitu, karena di dalam baik teks Wahyu maupun di teks Matius, perang, kemudian jeda damai, perang, jeda damai, perang lagi. Dan nampaknya ada bukan pesimisme, tapi lebih kepada itulah manusia begitu. Itulah manusia. Amerika Serikat saja dalam 1 abad terakhir sudah berperang di Perang Dunia I, Dunia II, Korea, Vietnam, Teluk, Iran, Afghanistan, dan lain-lain. Dan karenanya ini menegaskan apa yang Kitab Suci sampaikan. Nah, yang ketiga, kelaparan akan berlangsung sampai akhir zaman. Sekali lagi, tadi saya sudah katakan, ini ada dialektika antara apa yang menjadi hakikat manusia, ya, dengan segala hawa nafsunya, dengan kemudian apa yang seharusnya kita perbuat menghadapi ini. Ini hadir begitu. Ketika Wahyu 6 ini menjelaskan manusia tuh begini. Apakah kita kemudian ya udah terima saja atau kita melakukan sesuatu untuk itu? Nah, di ayat 5-6 itu materai ketiga dikatakan membuka materai ketiga, kemudian ada berkata mari, terus udah hitam, bawa timbangan segala macam, terus dikaitkan dengan 1 liter gandum, 1 dinar, terus jangan rusak minyak dan anggur. Yang digambarkan di sini berarti kelaparan begitu. 1 dinar itu upah 1 hari. Gandum dan jelai pun tidak lagi cukup menopang kehidupan. Tetapi kemudian beberapa quote-unquote kemewahan terpelihara, minyak dan anggur bagian dari untuk pemulihan, penyembuhan dan seterusnya. Karena ternyata dua hal itu juga pada zaman itu kalau ada luka diolesi juga dengan anggur untuk menghilangkan infeksi dan lain-lain, juga minyak dan seterusnya. Dan ini menunjukkan kelaparan yang luar biasa. Dan di salah satu situs dunia, ada salah satu di situs lembaga LSM NGO begitu, mengatakan bahwa lebih dari 1 miliar orang hidup kurang dari $1 satu hari. Ini berarti apa? Di bawah garis kemiskinan begitu. Di bawah garis kemiskinan. Kalau $1 itu 16.000 gitu ya, kali 30 kan cuma 480.000. Berarti 500.000 lah katakan 1 bulan. Itu 1 miliar loh, lebih dari 1 miliar. Angka persisnya tidak didetailkan dari sumber yang saya baca, tapi 1 miliar lebih di bawah itu, berarti di bawah garis kemiskinan, belum yang di garis kemiskinan, belum yang sedikit di atas garis kemiskinan. Biasanya sekarang kan dalam konteks dunia ekonomi segala macam, dibagi itu ada kalangan atas dibagi atas, menengah, atas bawah. Kalangan menengah juga dibagi menengah atas, menengah bawah. Kalangan bawah juga dibagi bawah atas, bawah tengah, bawah gitu. Nah, yang bawah-bawah ini unlimited ke bawahnya. Nah, karenanya PBB membatasi $1 satu hari itu sudah bawah gitu. Nah, bagaimana yang bawah tengah, bawah atas? Bisa mungkin lebih dari 1 miliar itu, bisa lebih dari 2 miliar. Kita tidak tahu exact number-nya begitu. Nah, bisa dibayangkan orang yang hidup dalam konteks uang segitu minim, ya kelaparan lah begitu. Nah, kenyataan bahwa kelaparan sudah, sedang, dan akan terjadi. Terus tadi kalau kita hitung urutannya kesengsaraan, kemudian peperangan, kelaparan, kemudian maut. Ini kan kematian ini kaitan semuanya begitu. Lalu bagaimana yang mesti kita lakukan? Kenyataan bahwa terjadi kelaparan dan perang tadi, kesengsaraan, perang, kelaparan, bahkan kemudian kematian yang luar biasa, tadi katanya 1/3 gitu ya. Bukan berarti kemudian kita tidak perlu berbuat apa-apa.
bukan berarti tidak boleh melakukan apapun untuk membantu mengatasi itu. Justru kita harus bekerja menghadirkan perdamaian dan mengakhiri kelaparan. Artinya karakteristik negatif manusia yang inherent dalam diri manusia pada sisi yang lain harus kita lawan begitu. Mengapa? Karena kita yang sudah hidup dalam Kristus tidak lagi hidup dalam diri kita sendiri, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Makanya panggilan kita adalah gambaran meterai ini sebetulnya bukan ya udah pasif aja, bukan, justru panggilan kepada gereja bagaimana untuk menghadapi ini, merespons ini begitu. Nah, karenanya kita harus bekerja justru untuk menghadirkan, menciptakan perdamaian, mengakhiri kelaparan. Dan ini kritik juga kepada gereja, karena ternyata sebagian gereja kita belum lama mendengar mau mere misalnya, satu daerah bisa digusur semua untuk pembangunan resort di mana PT-nya milik gereja gitu. Nah, ini kan justru menjadi kontra dengan apa yang menjadi tugas kita sebagai gereja. Nah, ada dialektika, tapi dalam sisi ini sendiri juga ada sikap realistis yang harus kita juga miliki. Peperangan, kelaparan menjadi bagian hidup manusia dari sekarang sampai akhir zaman. Jadi dialektikanya agak cukup kompleks. Pada satu sisi itu hakikat manusia inherent dengan hawa nafsunya. Pada sisi yang lain kita tidak boleh diam, tapi harus berbuat sesuatu, proaktif, dan segiat mungkin. Tapi di sisi yang lain juga kita harus melihat realitas bahwa ini akan terus terjadi. Ketika satu kasus atau satu konteks bisa kita selesaikan, akan muncul yang lain. Karena ada tarik-menarik dari dua ini. Nah, karenanya kita tidak boleh juga pada satu sisi realistis, tapi tidak boleh juga kemudian pesimistis bahkan apatis. Ya udahlah gitu. Capek nolongin dia atau capek nolongin ini, ntar muncul lagi. Enggak. Itulah panggilan kita selama kita ada di dunia ini. Bukan kita secara individual, gereja maksudnya. Karena gereja tugasnya sampai Tuhan datang. Setelah Tuhan datang, baru selesai. Tapi sebelum Tuhan datang, ya ini terus yang kita hadapi. Kira-kira itu yang harus kita lakukan. Kemudian, dari meterai yang keempat di ayat yang 8, itu bicara kematian penyakit yang merajalela, bahkan sampai sekarang, bahkan sampai nanti. Nah, sekali lagi, sikapnya berarti tidak boleh apatis, pesimis, pasif. Tapi harus proaktif, kemudian juga walaupun juga realistis, tapi juga harus giat dalam melakukannya, menghadapi kematian penyakit. Kalau kita mau jujur, kemanusiaan lumayan berhasil dalam konteks modern menemukan cure untuk penyakit-penyakit yang dulunya gara-gara diare saja kita bisa mati. Gara-gara bakteri kecil saja kita bisa mati. E. coli segala macam. Gara-gara polio kita bisa mati. Gara-gara tetanus. Tahun 50-an, tulang saya, paman saya, meninggal gara-gara tetanus. Sekarang kita, itu penyakit yang gampang sekali diobati, walaupun ada banyak yang belum. Tapi progresnya sudah sangat baik. Nah, ini harus didukung terus gitu. Secara kemanusiaan, bahkan lintas agama, lintas iman, tetapi juga di dalam konteks bergereja. Karenanya gereja tidak boleh hanya mengembangkan tembok-tembok gereja yang megah, gedung-gedung yang megah, tapi keterlibatan dalam kesehatan, pendidikan, pengobatan, rumah sakit harus kuat sekali begitu. Nah, kemudian yang kelima, yang tadi bahwa ada martir di meterai yang kelima, ini harus juga dipahami. Sebagai orang percaya, kita akan terus menghadapi kesusahan, pergumulan, penderitaan, bahkan persekusi hanya karena iman kita. Ini jadi semacam, itulah quote-unquote nasib kita. Itulah nasib kita. Di sisi yang lain, kita tidak boleh membalas. Di sisi yang lain, kita tidak boleh balik menganiaya. Di sisi yang lain, kita tidak boleh balik mengokupasi, mengkolonialisasi gitu tempat-tempat tertentu. Dosa kita di masa lalu kan gitu. Gold glory gospel. Dengan Injil kita menjajah bang. Itu kan dosa masa lalu kita. Nah, sekarang setelah kita sadar, tidak boleh lagi lakukan itu. Tapi di sisi yang lain, kita harus camkan baik-baik. Selama Tuhan belum datang, gereja melakukan fungsi pemberitaan Injil. Selama itu juga, peluang gereja mengalami persekusi akan selalu muncul. Begitu. Dan itu ditegaskan oleh kitab Wahyu ini. Gitu. Walaupun kita bilang, kok zaman modern masih terjadi begini-begini. Ya, itu tidak bisa jadi argumentasi karena tetap saja akan ada manusia-manusia yang kemudian membenci
segala hal, sekalipun kita misalnya membangun komunitas yang menjadi saksi dengan jadi berkat, kita membangun relasi antar iman dengan baik, kita tidak lagi mengkristenkan orang segala macam. Toh kecurigaan bahkan Ada permusuhan akan muncul karena Wahyu bagian ini menunjukkan inilah karakteristik manusia yang inherent, yaitu penuh dengan hawa nafsu dan kejahatan. Nah, gereja tidak boleh begitu, tapi juga di sisi lain kalau terdampak, itulah karunia kita. Kalau di surat salib, tapi kalau di Petrus kasih karunia kepada Allah gitu. Itu bahasa yang saya suka sekali, kasih karunia kepada Allah. Nah, kemudian di bagian yang terakhir, nah ini tadi, hari besar murka Allah akan tiba. Jadi saya berpikir apa yang dijelaskan di Meterai ke-6 ini menggambarkan akhir dari perjalanan sejarah. Makanya sebetulnya salah satu kontribusi iman Kristiani dalam ilmu pengetahuan adalah pemahaman sejarah yang linear. Agama-agama lokal itu tidak memahami sejarah itu linear, tapi siklikal. Tidak ada akhir, berputar terus gitu. Tidak ada awal akhir. Tidak ada awal akhir, berputar terus, siklikal gitu ya. Tetapi dalam kekristenan dipahami sejarah itu linear. Artinya ada awal dan ada akhir. Dan itu sebabnya di Wahyu kepada Kristus dikatakan dialah yang Alfa dan Omega. Kenapa Alfa dan Omega? Karena abjad pertama Yunani Alfa, abjad terakhir Yunani Omega. Yang diindonesiakan awal dan akhir. Karena kalau tetap Alfa dan Omega, orang Indonesia bingung maksudnya apa. Maka diterjemahkan secara bebas, aku yang awal, aku yang akhir, begitu. Ini menunjukkan linearitas sekaligus bahwa berarti sejarah ada dalam genggaman tangan Kristus, dalam kendali Kristus, begitu. Dan Meterai 1-5 yang menakutkan tadi dengan poin ke-6, jelas bahwa sekalipun itu semua terjadi, tetap dalam genggaman Kristus. Wahyu di sisi yang lain bukanlah narasi yang menceritakan sebuah kisah dari awal sampai akhir, tapi sebetulnya sastra apokaliptik yang berkali-kali membawa kita ke akhir sejarah dunia. Jadi dia nggak bicara dari awal sampai akhir, tapi bicaranya seringkali membawa kita ke akhir sejarah. Tapi kadang-kadang balik lagi dari awal begitu. Nah, karenanya sangat penting melihat bahwa Yohanes menggunakan bahasa apokaliptik dan simbolik di sini untuk menunjukkan akhir ini. Nah, karenanya ketika kita melihat di Meterai yang ke-6 ini digambarkan bahwa itu bicara tentang akhir zaman di mana Allah datang, itu jadi hari besar murka Allah, tetapi juga menggambarkan penghakiman terakhir dan akhir sejarah. Nah, di situ ditegaskan akhir zaman akan datang. Nuansa sudah dekatnya adalah bahasa apokaliptik, ya. Sudah dekat tidak dipahami secara temporer gitu atau tempi, secara waktu, bukan. Kalau secara waktu sudah jalan 2 milenia kan, sudah jalan cukup lama, 2000 tahun, belum datang-datang. Jadi jangan sampai memahami teks biblis yang berkata hari Tuhan sudah dekat itu dalam pemahaman tempi tadi gitu. Sebab kalau dalam pemahaman itu udah salah, karena sudah 2000 tahun jalan Tuhan belum datang. Karenanya ketika Petrus berkata 1 hari sama dengan 1000 tahun, maksudnya kedekatannya dalam perspektif ilahi, bukan dalam perspektif manusia, bukan dalam perhitungan kala atau waktunya manusia, tapi bicara dalam perspektif Allah yang berarti bicara lebih kepada apa? Kemutlakan, kepastian. Ini bicara sebuah kepastian, kemutlakan, dia akan datang, dia akan menghakimi setiap umat manusia, dan jadi tegas. Tapi kemudian yang menarik adalah ketika hari itu datang, maka para penguasa, orang-orang kaya, dan lain-lain itu ngumpet di gua-gua. Mereka justru jadi lebih takut akan penghakiman terakhir daripada kematian. Mengapa? Karena mereka bilang, biarlah batu-batu tertimpa atas kami. Gitu. Jadi dalam konteks itu, kematian jadi tidak menakutkan, tapi penghakiman terakhir jadi sangat menakutkan. Mengapa? Karena selama ini kejahatan mereka bisa berjalan tanpa hukuman. Penguasa-penguasa orang-orang kaya yang zolim itu bisa jalan dengan kekuasaan kekayaannya secara zolim tanpa ada balasan.
yang setimpal atas kejahatan-kejahatan mereka. Nah, di penghakiman terakhir itu terbukalah dengan lebar dan kemudian dibalaskanlah kejahatan mereka. Dan karenanya mereka lebih takut akan itu karena realitas itu. Dan karenanya ini jadi menarik sebetulnya. Artinya pesannya sebetulnya sejalan dengan banyak bagian di Alkitab, terutama perjanjian baru, tapi juga nuansanya ada di perjanjian lama, yaitu bahwa kita akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Memang Injil adalah keselamatan karena anugerah, bukan berarti bahwa kemudian kita jadi terbebas dari akibat dari segala perbuatan jahat kita. Tetap ada penghakiman itu, dan dikatakan di sini bahwa yang duduk mereka punya ketakutan terhadap Allah yang duduk di atas tahta dan dari murka anak domba. Nah, kita yang hidup dalam kebenaran, menghadirkan damai, pembawa pencipta damai, tidak perlu takut akan murka itu, karena tidak tertuju pada kita. Ini yang mesti jadi catatan, tapi tertuju kepada mereka yang menjadi pelaku-pelaku kejahatan yang bisa bebas dari kejahatan itu. Apalagi dalam konteks Indonesia yang sangat mengerikan sekarang, korupsi itu bukan miliaran lagi, korupsi sudah T. Bahkan terakhir sudah level kuadraliun, bukan triliun lagi gitu. Dan orang bisa bebas saja dengan beraninya, tidak ada rasa bersalah. Karena apa? Karena hukuman yang didapatkan toh tidak setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Bayangkan dengan korupsi ribuan triliun, berapa banyak orang kemudian jadi jatuh miskin, sengsara, susah, dan seterusnya. Anggaran yang harusnya bisa untuk mensejahterakan rakyat, pendidikan, menyembuhkan rakyat yang sakit, membawa keluar dari kemiskinan, habis oleh mereka. Dan mereka bisa cuma dapat setahun, 2 tahun, 5 tahun yang kecil sekali, dan nanti bisa mengalami reduksi, revisi, remisi, dan yang lain-lain. Dan karenanya berita ini justru mesti kita suarakan. Kalaupun mereka bisa lari dari sini, ada penghakiman yang ketika itu datang nanti, kematian lebih ringan rasanya bagi mereka sekalian. Kira-kira begitu, Ibu Pendeta Santi. Iya. Siapa yang dapat bertahan, siapa yang dapat terhindar dari murka itu? Bagi setiap kita yang berupaya untuk terus-menerus setia ya. Dan melakukan kebenaran. Setia untuk melakukan kebenaran. Walaupun memang kita tidak bisa menampik bahwa dalam diri manusia itu selalu ada ketegangan, bahkan juga pertarungan ya antara nafsu kejahatan ya, tetapi juga kita sadar bahwa ketika kita mengatakan kita beriman pada Allah dalam Yesus Kristus, maka seharusnya kita tetap harus setia begitu untuk tetap melakukan kebenaran. Betapapun ada sebagian orang yang merasa bahwa atau juga melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran juga tidak ada dampak yang langsung kepada mereka ataupun kepada keluarga dan keturunannya. Tetapi lewat pembacaan ini kita sadar betul bahwa Allah itu tidak tutup mata begitu. Allah bekerja, Allah sungguh-sungguh melihat mana umatnya, orang-orang yang memang tetap setia untuk melakukan kebenaran, dan kepada mereka kita tidak perlu takut atas murka ataupun juga penghakiman Allah yang sungguh-sungguh benar dan adil. Terima kasih Pak Pendeta Sigor untuk kesediaan pada episode kali ini mengulik teks yang kaya dengan bahasa simbolik, namun juga sekaligus juga kaya akan makna bagi kita di era modern ini. Dan setiap sahabat yang boleh terberkati atas tayangan ini dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode kali dalam doa. Mari Pak Pendeta Sigor dapat menutupnya dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar mengenai hakikat manusia yang penuh dengan hawa nafsu dan kejahatan yang akan selalu menghasilkan berbagai macam bentuk kejahatan. Namun di sisi yang lain, sebagai orang-orang percaya, baik secara individual maupun komunal, kami tidak berpangku tangan, tidak boleh berdiam diri, apalagi justru terlibat dalam berbagai kejahatan itu. Karenanya, tolonglah kami, ya Tuhan,
belas kasihanilah kami untuk pertama-tama tidak terlibat dalam kejahatan demi kejahatan itu, namun juga kemudian proaktif, giat dalam menuntaskan, dalam mengatasi, dalam menangani berbagai macam persoalan yang timbul dalam dunia ini. Seberapapun kami bisa terjun, terlibat, kiranya Tuhan memampukan setiap kami. Tolonglah ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.